Assalamualaikum Bunda Radit. Kita masih menunggu ini ya, masih menunggu apa pembicaranya untuk gabung. Halo Kak Irfan. Halo, cek cek, ada nggak suaranya? Oh, nggak ada suaranya, bentar. Sudah siap Kak Wulan? Oke, sudah, Terdengar suaranya? jelas, jelas. Oke, siap. Yuk kita mulai semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bincang-bincang mengenai Ramadan, bulan kesehatan fisik dan mental. Nah, hari ini yang akan menyampaikan mengenai tema tersebut yaitu Kaulan dari Septiani. Kaulan ini lulusan dari UPI jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Beliau pengalaman kerjanya luar biasa ya, cukup banyak dia. Eh, Pertama itu di Smart Edu Corner sebagai tutor bahasa Indonesia. Ini pada tahun 2020 selama 3 bulan. Kemudian berpengalaman menjadi subject manager bahasa Indonesia pada tahun 2021 selama 10 bulan di Cerebrum. Selanjutnya sebagai tutor bahasa Indonesia dan quality control pada tahun 2021 selama 2 bulan di Rumah Amal Salman. Selanjutnya menjadi tutor bahasa Indonesia kembali di Smart Edu Corner selama 2 bulan dan yang saat ini Kaulan bekerja sebagai teacher bahasa Indonesia di Paham MIPI mulai dari tahun 2021 sampai dengan sekarang ya Kaulan ya. Yap, betul, Ya, betul. nah, itu pengalaman Kawulan dan kerjaan Kawulan itu tadi di Fahamipi sebagai tutor bahasa Indonesia, sebagai teacher bahasa Indonesia, mohon maaf. Ya, selanjutnya kita langsung saja ke pembicaraan selanjutnya yang akan disampaikan oleh Kawulan. Silakan Kawulan. Oke, terima kasih, Kak. Makasih banyak ya tadi kalau misalnya dengar dari CV dan pengalamannya ini bahasa Indonesia banget ya. Kebetulan Cinta memang bahasa Indonesia. satu jurusan, satu kelas juga ya dengan Kak Iwen. Iya, Tapi betul. kenapa sih tiba-tiba gitu ya ngasih materi, tapi yang berkaitan dengan kesehatan fisik dan mental ya? Sebenarnya fokusnya sih di kesehatan mental ya untuk pembahasan hari ini. Kenapa sih arahnya ke situ gitu ya? Karena kebetulan juga tuh
lumayan tertarik dengan kesehatan mental dan lumayan udah mendalami ini dari tahun 2018. Jadi nggak ada salahnya ya Hmm, buat sharing-sharing gitu ya. Gimana iya. sih kesehatan mental apalagi sekarang di bulan Ramadan gitu, apa spesialnya gitu kesehatan mental di bulan Ramadan. Kayak gitu mungkin formatnya juga ngobrol-ngobrol aja ya, karena aku juga Iya. disclaimer bukan ahli juga, jadinya nyampain Sharing materi aja. yang udah didapat juga kayak gitu ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Langsung aja nih. Ya langsung aja Kak. Oke. Oke, kita langsung aja ya. Ngomongin bulan Ramadan kita sebentar lagi ya, udah mau selesai. Lebaran juga udah di depan mata banget nih. Tapi materinya yang umum banget ya, bulan kesehatan mental dan fisik bulan Ramadan itu. Kita tahu kalau bulan Ramadan itu banyak momen-momen besar ya dalam Islam gitu. Iya. Apalagi bulan turunnya Al-Quran, terus juga Perang Badar, terus juga takluknya Konstantinopel, dan juga Indonesia kan merdeka juga di bulan Ramadan ya. Pada saat itu, pada tahun 45 tuh lagi puasa, berarti banyak momen-momen penting yang terjadi pada saat Ramadan. Padahal kondisinya ya, kalau kita ngomongin puasa, ya lapar, ya capek ya. Kok bisa banyak momen penting gitu ya di bulan Ramadan, banyak sejarahnya bulan Ramadan itu. Apalagi Muslim pada saat itu memenangkan perang yang besar banget ya. Kondisinya itu ya ya perut yang kosong gitu ya, perut kosong gitu. Tapi memang ada hal yang spesial gitu di bulan Ramadan gitu. Kenapa bisa sampai menang sih perang gitu melawan umat Nasrani gitu, menang melawan perang padahal kondisi perut lagi kosong. Ternyata memang spesial bulan Ramadan itu. Kalau dari sisi fisik ya, ketika bulan Ramadan itu istirahat tuh organ-organ kita ya. Yang awalnya tiap hari nih siapa yang suka nyemil-nyemil ya? Yang suka nyemil-nyemil, ngunyah-ngunyah itu tuh glukosa tuh otomatis numpuk di hati gitu ya, gak ada kesempatan buat mencerna gitu. Jadi belum beres tuh udah datang lagi makanan, udah datang lagi kapan istirahatnya. Jadi sebenarnya puasa itu memberikan jeda dulu tuh buat organ tubuh kita buat istirahat. Biar apa? Biar si glukosanya itu kebongkar gitu. Jadi bisa berproses lagi kayak gitu. Terus juga sebenarnya otak sama tubuh kita itu akan bekerja lebih baik saat puasa. Kok gitu ya? Padahal kondisinya tadi perut kosong, tapi ternyata fungsi otak dan tubuh kita malah bekerja lebih baik. Ya tadi kita tuh fokus nggak mikirin oh jam makan siang nih makan gitu ya, sore nih makan nyemil, ya udah kita fokus aja, kalau lagi kerja kerja, kalau lagi misalnya lagi nugas ya nugas, fokus gitu ya. Jadinya secara fisik itu ke situ ya, kognitif kita, terus juga memori, kewaspadaan kita itu lebih meningkat ketika berpuasa gitu ya. Terus juga ini ngutip dari ahli ya, mohon dikoreksi kalau salah. Menurut Yoshinori Ohsumi ini yang memenangkan Nobel di tahun 2016 itu bukan mereka, beliau itu menemukan ini nih ada namanya mekanisme autofagi namanya itu ya. Jadi puasa itu bisa jadi detox buat tubuh kita tuh. Jadi misalnya nih banyak racun nih kan di tubuh kita, banyak racun ya. Makan tuh macem-macem kan ya, apalagi orang Bandung tuh suka seblak makanan yang makanan-makanan gak sehat lah, segala macam dimakan. Nah ternyata puasa ini juga jadi sarana badan kita buat ngedetox gitu. Jadi membuat sel-sel baru yang tumbuh gitu. Ya itu dari sisi fisik. Gak akan dibahas lebih jauh ya kalau sisi fisik sebenarnya. Karena terbatas juga, kalau itu enaknya dibahasnya sama ahli gizi mungkin ya. Gitu. Nah untuk Iya mental betul. sendiri, untuk mental sendiri ini spesial banget gitu. Sebenarnya apa sih sehat mental itu, definisinya kayak gimana sehat mental itu? Setelah aku cari tahu gitu ya, sehat mental itu kondisi yang kayak gimana sih? Ternyata sehat mental itu adalah kondisi ketika kita sadar gitu ya. Sadar apa? Sadar pada apa yang kita miliki gitu ya. Ada yang apa yang kita miliki pada kejadian gitu ya. Itu kita sadar gitu, dan kita sadar akan kesejahteraan. Jadi sadar nih. Jadi sehat mental kalau dihubungkan dengan Muslim, dengan Islam, dengan agama itu sangat berkaitan banget gitu. Misalnya, kenapa sih kita bisa ngomong kayak gitu ya, sehat mental itu kayak gitu? Karena sehat mental itu adalah kondisi di mana kita sadar akan kesejahteraan. Kita bisa tahu sejahtera dari mana. Ini bisa ngomong juga, ini tuh udah termasuk sejahtera. Kita punya kebebasan buat ngomong di sini gitu ya, buat berbicara, bernafas juga sadar kan, ini harus disadari. Jadinya Iya. sehat mental itu Iya adalah betul. sadar, pada intinya sehat mental adalah sadar. Sadar akan apa? Sadar akan kesejahteraan yang udah kita dapatkan.
gitu. Dari sisi apa? Banyak hal. Dari sisi fisik maupun mental ya, dari sisi material maupun moral gitu ya, yang kita dapatkan. Kebayang nggak kalau misalnya kita nggak sadar sama kesejahteraan? Ih, bosan tiap hari makan ayam terus. Itu kan kufur nikmat ya, Iya betul. kufur Kita nikmat. harus Jadinya, bersyukur ya. jadinya sebenarnya sehat mental itu sangat berkaitan banget dengan Islam, sangat berkaitan banget dengan rasa sabar dan rasa syukur gitu ya. Kalau ada yang bilang, ah kesehatan mental mah nggak ini, nggak apa, nggak ada urusan sama agama gitu ya, itu salah besar ya. Salah besar karena kesehatan mental itu akan sangat berkaitan dengan agama, dengan hubungan kita sebagai individu dengan penciptanya. Kalau kita sadar nih, aku juga gitu ya dari awal, pas awal-awal nih, awal-awal tahu kesehatan mental gitu ya, mental illness, sadarnya kalau nggak ada hubungannya ini, pokoknya ini tentang mental aku gitu, nggak ada hubungannya ini dengan agama aku, dengan Tuhan aku, nggak ada hubungannya. Tapi ternyata setelah dipelajari lebih dalam, oh ini ada hubungannya gitu, ada hubungan yang erat banget kaitannya dengan agama gitu. Kalau kita merasa sejahtera, merasa cukup, itu kita akan sehat mental. Tapi kan manusia ya namanya ya, banyak hal yang terjadi gitu, itu wajar banget gitu. Ini bukan bukan berarti yang datang ke psikolog, psikiater itu salah, itu benar banget kok gitu ya. Karena ada hal-hal yang butuh penanganan lebih lanjut gitu. Ini mah ngomonginnya yang suka dialami pribadi aja, karena stres itu kan bisa dialami oleh siapa aja ya. Betul, Stres itu betul. bisa dialami oleh siapa aja gitu. Kalau misalnya ada yang ngerasa, oh aku udah gak bisa ngelola stres ini, baru bisa datang tuh ke ahli gitu ya, ke profesional, baik ke psikolog maupun ke psikiater, ya ampun, ke psikiater gitu. Tapi kalau misalnya kita sadari gitu ya, hal itu tuh bisa kita tangani nih sebelum akhirnya lebih parah. Kenapa? Karena sebenarnya kan penyebab dari gak sehatnya mental itu stres ya sebenarnya. Stres, tapi Iya, kita taunya stres itu adalah hal-hal yang membebani pikiran gitu ya. Pokoknya hal yang bikin ruwet lah gitu ya. Tapi ternyata stres itu dibagi jadi dua. Ada yang namanya eustress, ada yang namanya distress. Nah, yang pertama, eustress itu adalah stres yang bikin kita lebih produktif. Misalnya nih, misalnya Kak Yuen kan ngajak aku nih jadi pemateri hari ini, aku kan deg-degan ya, aku tuh stres gitu. Jadi aku harus nyiapin banyak hal gitu. Oh, aku harus ngomong gini, harus ngomong gini, harus ngomong gini, kan itu membuat aku produktif ya. Membuat aku iya. tampil, membuat aku lebih Lebih baik baik ya. karena aku betul bisa dikelola kan stres aku. Tapi kalau misalnya stresnya itu dampaknya buruk, nah itu namanya distress. Misalnya Kak Yuen ngajak aku jadi pemateri, terus aku bilang, ah nggak mau, ah nanti aku pusing kesini 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 gitu, nanti aku tiba-tiba kayak gini. Nah itu kan udah negatif ya dari awalnya. Nah itu bisa jadi distress. Nah itu yang menyebabkan awal mula depresi itu ya. Nah dari distress itu, kalau stresnya bisa kita kelola, bisa kita kelola dengan baik, itu akan jadi stres, jadi stres yang positif dan membangun kita jadi produktif. Tapi kalau misalnya si stresnya nggak bisa kita kelola, itu namanya distress dan nanti akan jadi cikal bakal, yaitu depresi gitu ya, gangguan kesehatan mental. Nah, itu dari situ. Kayak gitu kalau misalnya tentang stres ya, itu pemicunya biasanya kalau sakit mental katanya. Terus apa sih hubungannya kesehatan mental sama Ramadan gitu ya? Kalau kita hubungkan baik-baik, ya ingat aja gitu ya, apa sih esensinya kita puasa gitu kan, bukan cuma nahan lapar sama haus ya, bukan cuma Iya, nahan lapar sama haus doang, tapi juga harus nahan amarah gitu ya. Terus ngelawan hawa nafsu gitu. Terus juga gak tahu kenapa bulan Ramadan tuh pasti semangat aja buat berbuat baik ya nggak? Selalu semangat. betul. Nah itu sebenarnya kan sangat berkaitan ya dengan kesehatan mental tadi. Sabar dan syukur. Jadi Ramadan itu kalau kita maknai ya, kenapa sih Allah ciptain bulan Ramadan? Kenapa sih ada bulan Ramadan itu? Kita harus menganggapnya bahwa oh bulan Ramadan itu adalah hadiah. Hadiah nih dari Allah. Kenapa? Karena Allah memberi sarana buat kita. Sarana buat apa? Sarana untuk kita sabar, untuk selalu nahan amarah ya, untuk selalu bersyukur, berbagi gitu ya. Jadi banyak hal di bulan Ramadan ini yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kesehatan mental kita. Itu jadi jangan anggap kesehatan mental itu nggak ada hubungannya sama sama agama gitu ya. Sama Tuhan itu ada banget hubungannya. Supaya apa sih? Supaya kita tuh bisa mindful gitu ya. Kalau istilahnya dalam psikologi kita tuh bisa
mindful gitu. Jadinya bukan beda sama mindful dalam satu kata ya. Mindfulnya kalau mindful yang pisah kata itu gabungan kata artinya pikirannya penuh yaitu sakit juga ya. Tapi kalau mindful dalam psikologi artinya ya udah kita tuh tenang gitu ya, merasa cukup gitu. Dan kalau sehat mental itu juga akan merasa well-being. Apa sih well-being itu? Merasa ada, merasa hidup saat ini dan sejahtera gitu ya. Karena kalau yang stres itu biasanya ya memikirkan hal yang belum terjadi misalnya. Dipikirin terus, siapa yang suka overthinking? Semua Ibu ya ibu mungkin kaum-kaum ini overthinking. di sini kan Kak, di sini kan penontonnya nanti pasti banyaknya ayah bunda ya. Nah, mungkin ibu-ibu Mm-mm. nanti bunda-bunda memikirkan overthinkingnya tentang uang, tentang anak, masa depan anak Betul, ya. betul, betul. Ini anak sekolahnya gimana ya? Sekolah di mana gitu. Udah overthinking duluan padahal belum tentu kejadian juga ya. Itu tim-tim overthinking ya biasanya kayak gitu. Nah, ini fungsinya gitu ya menjaga kesehatan mental kita well-being merasa ada gitu dalam ya udah ada aja gitu present pada saat hari ini. Gitu boleh nggak mikirin masa depan ya harus gitu ya. Harus tuh mikirin masa depan tapi jangan terlalu dipikirkan. Gitu. Itu juga pentingnya kita sebagai muslim gitu ya. Harus sadar. Oh ya udah ada yang ngatur kok Allah, tinggal kita aja berusaha. Kayak gitu ya gitu. Terus sebenarnya bulan Ramadan ini juga kita tahu kalau misalnya dalam ilmu psikologi itu ada 3 hal yang ini ya, eh, apa ya kita nyebutnya, apa ya, 3 kunci lah. 3 kunci ada yang namanya trait, ada yang namanya ini ya, ability. Kalau trait itu adalah dari sananya, kayak gen, golongan darah gitu ya. Terus juga hal-hal yang turunan lah dari orang tua gitu. Ada yang namanya ability. Ability adalah kemampuan, kemampuan kita gitu ya. Terus berikutnya ada yang namanya state. State itu adalah keadaan. Dalam ilmu psikologi, kita itu sebagai manusia diturunkan 3 hal itu ya. Yang pertama ada trait. Trait itu ya udah dari orang tua turunan golongan darah gitu ya, warna kulit, terus juga tinggi badan kayak gitulah. Pokoknya nggak bisa diubah sama kita. Terus ada yang namanya state. State adalah kejadian atau keadaan, situasi gitu. Terus ability, kemampuan. Nah kita harus sadari 3 hal ini ya. 3 hal yang ada dalam kendali kita dan yang di luar kendali kita gitu. Apa sih yang bisa kita kendalikan? Apa yang bisa kita kendalikan ya? Apakah trait, Emosi. ability, atau state? Apa itu? Apa ya? Betul, ability ya. Kan emosi ability. Kan kalau emosi nggak diturunin dari orang tua ya, gimana kita ngelolanya gitu. Gimana kita ngelolanya berarti yang bisa kita atur adalah ability, kemampuan kita. State adalah keadaan. Misalnya kalau ada keadaan yang saat itu membuat kita stres. Misalnya nih ada lagi ngerjain skripsi lah ya. State-nya adalah ada skripsi tuh butuh dikerjain. Ability kita, kemampuan kita adalah ngerjain skripsi itu. Ya enggak? Kalau misalnya kita menghindar, kita ya udah jadi stres. Jadi stres, nggak akan mampu gitu pada state itu. Kayak gitu. Tapi kita punya kemampuan buat menghadapi. Tinggal milih sebenarnya mau dihadapi atau pergi gitu kan. Sehat mental adalah kondisi di mana kita ada gitu ya, sanggup gitu. Tapi kalau yang nggak sehat mental kita terkesan ini ya, lari seringnya, menghindar. Nah, itu perlu diperhatikan ya kalau kita udah ngerasa kayak gitu ada masalah, terus keinginan kita tuh bukan menghadapi tapi menghindar. Nah, itu salah satu ciri ya, kalau yang apa agak eh, mentalnya gitu ya, eh, agak terganggu, bukan terganggu dalam artian yang jelek ya, maksudnya terguncang lah, nggak stabil kan kayak gitu ya. Kalau ada orang tuh ada stres, stres tuh keadaan kan state, kita punya 2 pilihan apakah harus dihadapi, fight, atau harus flight, harus terbang gitu ya. Tinggal kita milih sebagai individu gitu ya yang sehat mental harusnya kita fight, fight sama apa? Fight sama ya si stresnya gitu ya. Kita kelola dengan baik gitu, kita hadapi karena sebenarnya Ramadan itu state. State apa? State adalah kondisi. Ramadan itu Allah tuh ngasih state tuh. State buat kita tuh sabar dan syukur dan kita punya ability buat itu karena dikasih kesempatan buat puasa gitu agar mental kita juga sehat. Jadi Allah tuh nggak semata-mata
ngasih Ramadan gitu ya untuk kita sebagai umat muslim buat ya udah nahan lapar doang kan gak gitu ya. Tapi ada hal-hal lain gitu itu tadi gitu melatih sabar dan syukur juga nggak tahu spirit ibadahnya lebih tinggi ya daripada bulan-bulan bulan-bulan lain gitu ya kalau misalnya Iya, betul. sama kita gitu beda lah vibe-nya kalau di bulan Ramadan yang tadinya malas Terasa nih ya. ke masjid jadi pengen ke masjid itu sekali ya terus yang tadinya malas sodako pengen sodako nah berarti Allah tuh udah ngasih sarananya itu bulan Ramadan tinggal kita manfaatkan gimana gitu ya nah kalau misalnya berhasil tuh melalui 30 hari dengan percaya kalau Allah bakal menyembuhkan kita gitu ya baik sakit fisik maupun maupun sakit mental kita percaya aja bahwa kita akan sembuh gitu ya gitu kalau misalnya dalam obrolan ini ya bukan maksud aku buat oh ini jangan ke psikolog ya jangan ke psikiater itu salah besar ya karena kan itu mah profesional jadi harus juga gitu tapi ini adalah benteng pertahanan pertama kita itu adalah diri sendiri gitu gimana kita mengelola stres gitu kan sebenarnya sehat mental adalah kemampuan kita buat mengelola stres itu sendiri kalau kita udah sanggup mengelola stres ya stresnya semua jadi produktif gitu ya nggak akan jadi distress, nggak akan jadi kewalahan gitu. Beda kalau misalnya semua hal dianggap menakutkan, dianggap ya udah horor gitu, kita mungkin nggak akan berani keluar rumah karena semua hal membahayakan. Coba deh keluar rumah misalnya buka udah ada motor sama mobil di jalan kan kalau misalnya kita mikirnya yang jelek-jelek yang bikin stres, ya takut ketabrak, takut keserempet, aku nggak mau keluar gitu, takut gitu. Semua hal kan bisa jadi buruk ya kalau misalnya pikiran kita buruk. Jadi intinya apa? Intinya adalah dari pikiran kita, dari kemampuan kita. Karena Ramadan itu adalah hadiah, hadiah dari Allah gitu buat kita mengelola dengan baik, baik itu fisik maupun mental. Kayak gitu mungkin Kak Yuen, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, siap. Iya, sangat apa ya, materinya sangat berkaitan erat ya. Memang di bulan Ramadan ini kita memang benar-benar eh, sebenarnya kita diuji juga ya, diuji kesabarannya, diuji emosinya. Kayak kita bisa gak sih ngatur itu semua? Karena kan memang ketika kita di bulan-bulan biasa terasa vibe-nya terasa biasa aja gitu kan ya. Kalau misalnya di bulan puasa terasa kayak oh kita gak boleh emosi nih kita lagi puasa. Oh kita lagi ini nih gitu kan. Tapi kalau di bulan-bulan apa bulan-bulan biasanya kan biasanya hanya misalnya kalau memang kitanya sedang puasa sunnah ataupun sedang sadar akan diri sendiri, pasti itu akan merasa gimana nih cara mengontrol diri sendiri. Tapi kalau misalnya kita Betul. tidak apa tidak bisa mengontrol diri sendiri karena memang itu tidak ada apa ya tidak ada bukan tidak ada gertakan jadi tidak ada kesadaran terhadap diri sendirinya ya. Iya. Nah, gini Kak, eh, apa langsung tanya jawab aja Kak? Boleh, boleh kalau ada Iya. yang mau ditanyain. Ya. Ayo, ayah bunda ataupun teman-teman yang lainnya yang menonton boleh jika memang ada pertanyaan. Oke, tambahan Nah, sedikit ya, aku mau nambahin juga. iya boleh, Kalau boleh, boleh. sehat mental itu bukan kayak kondisi ya. Kondisi misalnya, ah aku sehat mental, ah, aku nggak sehat mental. Tapi sehat bedanya sehat mental dan tidak sehat mental adalah upaya dari kita gitu. Jadi bukan diem tuh, bukan diem, tapi harus mengupayakan. Mengupayakannya apa dengan sabar dan syukur. Sabar dan syukur juga perlu diupayakan kan ya? Gak mungkin Iya. sabar doang diem. Kamu kalau misalnya ada masalah, terus bilang sabar ya, kan agak kesel kita juga kalau misalnya dibilang sabar doang ketika ada masalah. Tapi sabar itu perlu dilatih gitu ya. Syukur juga perlu dilatih. Kita nggak mungkin ya udah syukurin aja deh kayak gitu ya. Kan nggak semudah itu bilang sabar dan syukur, tapi perlu dilatih gitu. Dan termasuk sehat mental juga gitu ya. Perlu dilatih sama kita kayak gitu. Dan Itu kita tidak mungkin. boleh berdiagnosa diri sendiri ya Betul, ketika betul. kesehatan mental kita ya, karena memang itu tidak boleh ya kak ya. Betul, nggak boleh ya, nggak boleh mendiagnosa sendiri itu nggak boleh banget ya, hati-hati tuh. Karena kan sekarang juga akses psikolog tuh lebih gampang ya. Kalau dulu kan kita harus datang ke rumah sakit, harus janjian sama psikolognya. Kalau sekarang kan kita bisa tuh online. Bahkan sekarang ada beberapa akun ya, yayasan yang memberikan konseling gratis gitu dari psikolog yang profesional. Bahkan ada juga yang mempersilahkan buat tatap temu di Zoom misalnya kayak gitu ya, itu bisa udah ada kok psikolog yang kayak gitu dan bisa ngasih
diagnosa gitu. Karena nanti ada tes-tesnya gitu ya kalau misalnya sama profesional. Beda sama psikiater. Kalau psikiater itu karena hubungannya dengan obat-obatan, kan psikolog beda ya ranahnya gitu. Iya. Kalau psikiater itu udah berkaitan dengan obat, mungkin ada pertemuan yang harus langsung gitu. Jadi teman-teman kalau merasa, oh aku ngerasanya apa ya, stres aku nggak bisa dikelola gitu ya, karena udah ngerasa nggak sanggup, aku ngerasa nggak sanggup, stres aku nggak bisa dikelola, itu harus pergi ke profesional gitu ya. Jadi bukan cuma sabar dan syukur gitu ya, bukan itu, tapi sabar dan syukur juga harus ada ikhtiarnya gitu. Ikhtiarnya apa ya, tadi pergi ke profesional, silahkan tanyakan, obrolkan gitu ya. Kalau misalnya curhat sama teman mah nggak akan ngaruh mungkin ya, silahkan curhatnya sama profesional aja karena mereka akan profesional juga menanggapi kita gitu. Iya, betul ya. Begitu begitu. Karena sekarang mah memang ya, jika memang kita ada usaha untuk kayak misalnya kita butuh pendengar, misalnya ayah bunda, misalnya bunda-bunda nih butuh pendengar yang baik karena mungkin suaminya itu kurang menjadi pendengar yang baik ya kak ya. Nah, misalnya butuh cerita nih mau ke temen takutnya gimana gitu kan masalah rumah tangga atau gimana. Sekarang tuh kalau misalnya kita memang niat untuk mencari usaha, mencari kayak psikolog tempat curhat yang gratis itu banyak sebenarnya kayak di Instagram ataupun di Twitter ataupun di link Google juga kita terkadang banyak ya. Betul betul. Udah banyak aksesnya sekarang, lebih mudah kok kalau misalnya mau ke psikolog, ke psikiater itu lebih mudah. Nggak kayak dulu, susah banget kalau dulu ya. Terus ada aplikasi-aplikasi juga ya. Yayasan, misalnya aku mau rekomendasiin Yayasan Pulih, ada Biro Psikologi, ada di Instagram ya, itu bisa. Yayasan Pulih kadang buka konseling gratis, ada momen-momennya. Itu banyak kok, selain itu juga bisa diakses. Iya. Jadi kak ada yang nanya, kebetulan nanya nih. Dari fisik nih, lebih baik olahraga sore atau olahraga malam? Contohnya di fitness. Saya kalau sore lebih kecape dibanding malam gitu. Saya cuma nanya lebih bagus malam atau sore tentang fisik agar fisiknya lebih berpengaruh gitu mungkin Kak. Mungkin Kak Ulan menjawab sebisanya aja boleh. Iya ya, kalau Langsungnya misalnya dengan olahraga ya. iya, judulnya kan Ramadan bulan kesehatan fisik dan mental, tapi yang banyak Iya. dibahasnya mental. Kenapa? Karena untuk fisik tuh saya nggak terlalu menguasai ya. Jadi kalau setahu saya sih lebih baik olahraganya itu sore-sore. Kenapa? Karena kan si organ itu udah istirahat, udah kosong tuh. Nanti gak lama udah keisi lagi gitu ya. Ketika buka itu terhidrasi lagi gitu, diisi lagi lah sama asupan-asupan yang buat berbuka. Tapi jangan pas buka tuh jangan ya udah yang ada di depan mata makan semua gitu ya. Jadi tamak jangan kayak gitu, tapi ganti dengan misalnya minum kurma itu kan cukup juga ya, gitu. Udah Hmm. bukan saatnya lah kita udah udah berumur gini ya, bukan anak-anak ketika buka puasa itu kelabakan gitu ya. Jangan kayak gitu. Jadi lebih baik kalau menurut saya sih enaknya sih sore-sore gitu karena langsung keganti lagi gitu. Gitu Iya, dan iya. kosong. Kalau misalnya mau yang ini diet ya misalnya kan enak ya olahraganya sore-sore ya. Lagi porsinya lagi nggak ada gitu ya di perutnya gitu juga bisa langsung diproses begitu sih. Itu ya koreksi kalau salah ya. Iya. Ya, kebetulan kemarin juga kan ketika bincang-bincang dengan ilmu gizi gitu kan ya, kalau misalnya Kak Isman ini kemarin menonton siaran ulangnya, katanya kalau olahraga ini tergantung kenyamanan kita sendiri ya. Kalau misalnya kita sorenya tadi Kak Isman ini merasa capek, sorenya itu karena mungkin ketika kita sudah berpuasa seharian penuh, kita sudah di apa diolah ya fisik kita tuh di dalam fisik kita tuh sudah diolah makanannya sudah mulai kosong nih mulai jam 2 sampai sore itu sudah mulai kosong kemarin kata yang bincang-bincang dengan ilmu gizi ini. Nah, mungkin itu boleh malam gitu kan ya karena tidak tidak masalah kalau kalau dalam bulan puasa olahraga malam pun. Nah, kalau misalnya bisa pagi-pagi pun itu lebih bagus karena memang ketika sebenarnya asupan makanan di saat sahur itu harus lebih banyak daripada buka. Nah, padahal kan kita kadang-kadang kita itu sebaliknya Betul gitu betul. kan ya. Sebaliknya Iya iya. buka puasa Mager itu ya lebih makan banyak sahur tuh. daripada Betul buka betul. puasa itu lebih banyak daripada sahur. Padahal kan harusnya ini apa
kata yang kemarin apa bincang-bincang dengan ilmu gizi ini, sahur itu harus lebih banyak daripada buka puasa gitu kan ya, harus harus gizinya harus lebih banyak karena memang kalau buka puasa ini kan kita menggantikan gizi yang kosong ini kan, kita tubuh kita kosong gitu kan ya, sudah dibuang ininya apa yang ada di tubuh kitanya. Nah, kita dimasukkan kembali saat buka puasa. Nah, lalu nanti ketika sahur tuh kita harus mengisi gizi-gizi yang seimbang, gizi-gizi yang untuk menutup agar kita kuat puasa sampai sore gitu. Kalau bisa sehabis sahur, apa namanya olahraganya itu lebih bagus gitu. Kalau memang kuat, kalau misalnya tidak ada aktivitas lain yang mengganggu, misalnya pagi-pagi kerja itu mungkin bisanya malam gitu kan ya, agar tidak capek gitu mungkin ya kak ya. Oke, terbaik Kakak Yuen. Ya, itu tambahannya yang lebih lengkap dan ini ya, lebih spesifik gitu. Ya, sama-sama. Iya, ya, sama-sama apa dari pengalaman. Betul, Ini betul. dari Kak Sri, Masya Allah, Uwan katanya Ulan. Sering-sering ya live gini saat manfaat. Alhamdulillah, Masya Allah. Kak Ulan katanya Alhamdulillah. sering-sering ya kayak gini. Nanti kita sering live lagi ya di Yasin Oh, ya. deg-degan dong aku, Setelah deg-degan terus bulan nanti. Ramadan ya. Gak apa-apa, biar stresnya produktif, Kak Ulan. Ya, betul, stresnya produktif ya. Mm-mm. Iya, tapi lemes gak kuat angkat bebannya, lemes pasti. Iya, mungkin bisa Olahraganya malam yang ya, Kak, ya. ringan-ringan aja ya, jangan angkat beban gitu ya. Yang Ya, mungkin malam ringan-ringan ya. aja olahraganya. Iya, atau boleh ketika memang di apa di gymnya ada apa tutor ya atau apa ya, yaitu boleh dikasih boleh bertanya gitu kan bagusnya kapan gitu. Kemudian ada bertanya lagi nih, izin bertanya, apakah kesehatan mental berpengaruh dengan kesehatan fisik kita? Katanya kan gimana tuh Nah, Kak? ini belum kebahas ya, ini betul-betul banget. Jadi kesehatan mental itu sangat berpengaruh ya ke kesehatan. Kebalik, kesehatan mental benar ya. Kesehatan mental itu akan sangat berpengaruh ke kesehatan fisik, teman-teman. Kenapa? Karena kan otak yang mengendalikan badan kita itu semuanya otak ya. Ketika kita sugestinya jelek, terus juga pikiran kita lagi ruwet gitu ya, itu akan berpengaruh pada fisik. Apalagi yang imunnya lemah. Misalnya teman-teman eh, sering dengar mah gitu ya. GERD itu kan banyak ya, mah Iya. itu bukan cuma telat makan doang, bukan cuma ini doang apa eh, pola makan, tapi juga apa? Tapi juga pikiran kita ketika kita stres biasanya itu akan berpengaruh ke badan kita. Bisa tiba-tiba sakit mah, bisa tiba-tiba sakit kepala gitu ya. Makanya penting tuh sugesti. Ada tuh orang ya kalau misalnya sakit, dia tuh butuh ke dokter, padahal nggak ke dokter juga dia bisa sembuh. Kenapa coba? Karena sugesti. Sugestinya apa? Sugesti kalau, oh ketika ke dokter, aku bakal sembuh nih. Kayak gitu, itu punya sugesti. Coba Betul itu. tanamkan juga sama diri sendiri ya. Ketika kita sehat ya badan juga ikut sehat gitu. Jadi akan sangat berpengaruh ya. Pengaruhnya bukan dari fisik ke mental tapi dari mental dulu ke fisik. Nah, kalau fisik udah sakit, balik lagi ke mental kayak gitu ya. Yang sakitnya kayak gitu. Jadi dua-duanya tuh harus balance, harus seimbang gitu ya. Gitu paling. Iya, betul ya. Menambahkan sedikit, memang betul ya, sugesti ini sangat berpengaruh terhadap tubuh karena pengalaman sekali, memang ketika kita berpikiran positif dan menjauhi pikiran negatif itu memang yang terjadi sesuai apa yang kita pikirkan gitu Betul. kan. Kan Iya, Allah kayak sesuai misalnya prasangka kita ya. iya betul. Betul. Kayak misalnya kita berprasangka ke depannya, kita besok mau kegiatan ini, kita gimana ya, gini 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 ya, misalnya. Kita pikiran positif nih, kayak lancar-lancar aja untuk hari esok gitu kan ya. Dan ternyata Betul, betul. malahan dikasih lebih dari apa yang kita pikirkan gitu. Dan itu Betul, memang betul. terjadi gitu kan, memang memang nyatanya seperti itu. Misalnya aku ini nih, Kakak Yuen ngajak buat ini, buat live hari ini. Terus aku takut takut gak, takut 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 gak bisa jawab nih kalau ada yang nanya kan itu ya udah ketika kayak gini ketika live ya udah bingung sendiri ya karena udah pikirnya udah jelek itu dari awal. Itu juga kelola berarti ya kelola juga pikiran. Aku juga masih belajar ya karena ya wajar ya kalau berpikiran itu berprasangka gitu wajar. Jadi kita kelola aja pelan-pelan gitu, jangan buru-buru gitu, jangan buru-buru harus berpikir positif dipaksakan gitu ya dirinya tapi enggak, tapi latih aja pelan-pelan. Oh enggak kok, enggak akan seburuk itu kok gitu. Pelan-pelan mikirnya, enggak terlalu negatif tapi juga enggak positif banget yang tiba-tiba apa ya lebih toksik gitu ya kalau bisa kok bisa semuanya yuk bisa yuk kan itu juga kayak toksik ya yuk bisa yuk enggak tapi harus Memaksa ya. diupayakan kan betul itu kan dipaksa kan yuk bisa yuk kan enggak gitu tapi harus diusahakan diikhtiarkan pelan-pelan gitu oke enggak akan seburuk itu kok nanti kejadiannya pelan-pelan aja gitu sugestinya
ya gitu ya, sugestinya juga pelan-pelan ke diri sendirinya, jangan terlalu di-push banget gitu mungkin. Iya, betul. Apapun yang terjadi ke depannya nanti hadapi aja dengan cara yang memang tidak memaksa dan jangan dihindari gitu kan ya, tapi Betul. lakukan tetapi ya pelan-pelan gitu kan ya. Iya, Hmm. kayak tadi kan stres itu butuh dihadapi biar apa? Biar jadi stres, biar positif tuh jatuhnya biar produktif. Kalau misalnya ada stres kita flight, kita menghindar, ya tadi bakal jadi distress dan itu akan menyebabkan ya pikiran-pikiran yang negatif tuh muncul gitu. Gitu, Iya, Kak Yuen. yang stres apapun yang ada di pikiran kita, kalau misalnya kita tidak dihadapi, ya bagaimana caranya kita harus hadapi dengan Iya cara betul. yang Dan stres itu bukan hal-hal yang gede gitu ya, bukan hal yang besar banget ya. Hal yang sederhana juga itu bisa bikin stres. Misalnya nih, lagi rebahan tiba-tiba ada mamang paket tuh datang ya. Kita kan seneng ya, seneng. Iya ada paket tuh datang, kita seneng tuh nerimanya. Tapi kalau misalnya, ya pasti ganggu banget ini lagi main game nih, nanggung gitu kan. Itu kan sebenarnya stres ya. Itu stres. iya. Nah, tinggal ya udah respon kita aja ya menghadapi sebuah situasi, sebuah kejadian. Kayak gitu. Aku Hmm, nambahinnya banyak banget ya dari tadi. iya. Iya. Berarti kita dalam dalam apa dalam bulan Ramadan ini kita harus bisa mengelola, kita harus lebih belajar lagi untuk ya bukan hanya diaplikasikan di bulan Ramadan ini saja ya, tetapi kita belajar di bulan Ramadan untuk kedepannya gitu kan ya. Jangan Betul. hanya belajar di bulan Ramadan hanya untuk Ramadan aja gitu, tapi kita belajar di bulan Ramadan ini mengenai ya mental kita, mengenai fisik kita gitu kan. Kita harus mencintai diri sendiri, memahami diri sendiri. Kita harus apa ya? Ya biar biar kita lebih kepada aware kepada diri sendiri itu ya memang belajar coba mulai dari bulan Ramadan ini. Nah, mumpung bulan Ramadannya masih ada beberapa hari lagi dan kebetulan ini kita ada di beberapa hari terakhir di bulan Ramadan, kita sama-sama untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan ini, kita belajar dan kita ini ambil hal positifnya, ambil manfaatnya di bulan Ramadan ini untuk kedepannya, untuk diaplikasikan ke depannya, tidak hanya di bulan Ramadannya aja ya Kak Wulan ya, betul gak Kak Wulan? Betul banget Kak Yue. Pada intinya sih, ini kan anggaplah bulan Ramadan itu sebagai hadiah, sebagai eh, hadiah dari Allah gitu ya buat kita melatih sabar dan syukur. Kayak gitu. Supaya apa? Supaya ya udah mental kita tuh stabil, gak akan stres-stres ketika puasa. Gitu. Iya. Ini Kak Isma mau tanya lagi katanya Kak Wulan. Oh boleh, boleh. Mana ya? Belum ya. Kita tunggu ya. Sambil nunggu. Ini kan ya biasanya permasalahan permasalahan ayah bunda itu ketika biasanya di bulan Ramadan ini eh, anaknya tantrum ya Kak ya. Nah kan mungkin Betul. ayah bundanya stres ya. Gimana cara mengatasi anak yang tantrum ya Kak? Coba mungkin Kak Wulan bisa sedikit Oh, aja Masya gitu. Allah ya. Kebetulan saya belum ada bocil-bocil, belum ada anak, tapi ya coba aja ketika kita bisa mengendalikan emosi gitu kan, yang bisa kita kendalikan ya emosi ketika kita eh, pikiran kita gitu. Kalau kita melakukan sesuatu dan eh, kita akan menyesal setelahnya jangan lakuin gitu. Misalnya ada anak tantrum, terus kita marahin gitu, kita cecar gitu. Terus udahnya nyesel itu jangan dilakuin berarti kalau kalau mikir itu bakal nyesel. Tapi ketika kita oh anak ini harus ditegur karena biar buat kebaikan dia itu harus dilakukan. Jadi gimana mindset kita ya ketika kita menghadapi anak yang tantrum itu ya kita bikinnya buat kebaikan anaknya gitu ya itu harus ditegur gitu. Tapi jangan sampai marah yang bikin kita nyesel nantinya kan banyak ya habis marah meledak-ledak terus setelah selesai marahnya diem oh kok aku nyesel ya tadi ngomong gini karena kan kalau emosi apa aja keluar ya dari mulut gitu ya itu tuh yang sebenarnya dihindari gitu. Ya lebih lebih kepada bagaimana kita cara mengelola emosi ya karena ketika anak tantrum itu memang ya berpengaruh kepada ayah bundanya kadang suka emosi juga gitu ya tapi kan kita tetap harus mengelola emosi tersebut ya agar menjadi Betul, tidak tidak berlebihan gitu ya keluarnya. betul, betul. Iya ini katanya Kak Isma nih apakah menurut kakak mental harus diprioritaskan lebih banyak di Indonesia? Iya ya, kenapa coba? Karena kita ada di ini ya, ada di era media sosial yang informasinya itu nggak bisa kita cegah. Jadinya
ya udah informasi apapun masuk tiap hari, bahkan kalau lihat trending di Twitter dalam 1 menit ketika di refresh itu udah beda lagi trendingnya, ini Berubah. udah ngomongin apa lagi, Iya. ini udah ngomongin apa lagi. Makanya kalau bisa dihindari lah ya yang kayak gitu-gitu. Awal-awal COVID kan, baca berita tentang COVID tuh bikin stres ya. Kayak, ih ini nambah lagi kasusnya, nambah lagi bikin stres gitu. Kalau aku, ya udah dihindari ya, jangan baca dulu berita tentang COVID ya, biar gak stres ya, kayak gitu. Karena di Indonesia ini, ya kita tahu sendiri ya, lumayan banyak tuh hal-hal yang terjadi gitu. Makanya kesehatan mental juga perlu dijaga. Ini secara umum ya, bukan cuma di Indonesia aja, tapi kita juga perlu gitu memprioritaskan kesehatan mental kita gitu ya. Mau kondisi apapun yang nggak bisa kita kendalikan kan itu masuknya kondisi Indonesia, berarti kita kan nggak bisa ngendaliin hal yang di luar kita ya. Itu harus diprioritaskan kayak gitu. Apalagi di era yang kayak gini ya, pelan-pelan dihindari aja yang bikin stres ya, baca-baca berita gosip gitu ya, yang Yang apa yang lagi positif-positif aja rame, ya. iya gitu. Kalau nggak apa ya, nggak ngasih makan mental kita dengan baik, ya udah dihindari aja gitu ya, daripada kita nanti overthinking gitu gitu. Mm-mm. Kayak misalnya ada temen bikin status yang apa, yang mewah-mewah gitu ya. Kalau enggak yang apa yang lebih dari kita, kita merasa ih bahasa kita minder atau apa nih. Itu pun kan berpengaruh terhadap mental kita. Jadi kita harus bisa menyaring apa ya, menyaring hal yang memang tersebar dalam media sosial yang ambil yang positifnya aja lah gitu ya kayak. Iya, iya, tapi kan kita juga nggak bisa nyalain orang yang update itu ya, yang Iya, gak dia bisa. update tuh Mm-mm. apa Karena yang itu dia punya, impresi orang nggak bisa tersebut. kan, nggak bisa. Iya, kita juga harus menghargai orang lain, ya udah itu kebebasan dia mau update apapun di sosial media, ya udah tinggal sikap kita. Kalau kita ngelihatnya Iya. dengan pikiran yang baik kan, ih alhamdulillah ya, ini udah si dia udah pergi ke sini, udah punya ini, alhamdulillah ikut senang. Tapi kalau di pikiran kita, ih dia mah udah punya ini, aku belum gitu ya, itu kan Berarti yang ada sifat bahaya yang ya. lain itu ya. Ya kan, itu kan yang bahaya. Nah itu yang perlu dihindari. Kalau misalnya kita ngerasa, ih aku belum bijak nih, belum bijak ketika ngelihat dia update apa-apa, aku belum bijak ngehadapinnya. Jadi jangan nyalain orang yang update-nya ya, tapi nyalain diri kita. Aku belum bijak kalau ngelihat dia update-update gitu ngerasa kurang nyaman, ya udah deh di-hide dulu ya beberapa waktu gitu, supaya aku nanti kalau udah bijak deh aku bisa deh ngeliat story dia kayak gitu. Tapi jangan nyalain, ih kamu mau update-nya pamer-pamer terus gitu. Jadi kan gimana? Lah, terserah dia dong ya mau update apa gitu. Kayak gitu mungkin ya Kak. Iya. Iya, baik. Bagaimana, Kak Isman? Sudah cukup? Ya, untuk teman-teman yang lainnya, ya Bunda mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, dikarenakan waktunya sudah pukul 16.49, mungkin kita semua akan mempersiapkan buka puasa. Kita tutup saja ya bincang-bincang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Manfaat dari bincang-bincang ini sangat luar biasa ya materinya tentang Ramadan bulan kesehatan fisik dan mental. Tapi kita tadi menyoroti tentang mental dan memang itu perlu untuk diri kita sendiri gitu ya. Kita harus mencintai diri sendiri, aware terhadap diri sendiri. Kita tidak boleh mendiagnosa uh, diri kita sendiri tanpa berkonsultasi kepada yang ahlinya gitu kan ya. Ya, baik. Terima kasih ya Kak Ulan ya. Terima kasih Iya, atas makasih ilmunya, juga terima kasih Kak atas Yul. waktunya. Mudah-mudahan kita semua puasanya lancar, Amin. kita selalu dilingkupi keberkahan, kita semua sehat ya. Amin ya rabbal Amin. alamin. Terima Amin. kasih Kak Ulan. Ya, Assalamualaikum, makasih juga. dadah. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.